Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Saktiawan, NIM S11211074. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu eh, mengonversi antara gambar dan byte mentah. Nah, secara konseptual, byte merupakan integer, yaitu bilangan bulat, integer atau bilangan bulat yang berkisar 0 sampai 255. Nah, sepanjang waktu nyata atau sepanjang real time, aplikasi grafis itu saat ini satu pixel mewakili 1 byte per channel. Nah, meskipun representasi selalu dimungkinkan. Nah, gambar OpenCV adalah sebuah array 2 dimensi atau 3 dimensi dengan tipe yaitu NumPy array. Nah, gambar skala abu-abu atau grayscale itu 8 bit merupakan array 2 dimensi yang berisi nilai byte. Nah, sedangkan gambar BGR 24 bit merupakan array 3 dimensi juga berisi nilai bit juga. Nah, kita dapat mengakses nilai-nilai ini dengan menggunakan ekspresi seperti image 0,0 atau image 0,0,0. Indeks pertama merupakan pixel Y, pixel yang berkoordinat Y atau pixel Y dengan 0 sebagai yang teratas. Nah, untuk indeks kedua merupakan koordinat X atau kolom pixel 0 adalah yang paling kiri. Nah, sedangkan indeks yang ketiga atau jika berlaku mewakili channel saluran warna atau channel color. Nah, 3 dimensi array dapat divisualisasikan dalam sistem koordinat Cartesius berikut. Nah, bisa dilihat di sini untuk first dimensi pertama merupakan Y. Dia mulai dari 0 lalu naik ke atas. Nah, sedangkan untuk dimensi yang kedua atau second dimension merupakan X dengan koordinat X. Dia mulai dari 0 sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk 3 dimensi itu merupakan channel. Nah, untuk channelnya itu ada 3 parameter, yaitu ada blue, green, lalu ada red. Nah, misalnya pada gambar grayscale 8 bit dengan pixel putih di pojok kiri atas, yaitu image 0,0 adalah 255. Nah, untuk gambar BGR 24 bit dalam kurung 8 bit
per channel itu dengan pixel biru di pojok kiri atas, gambar 0,0 adalah 255,0,0. Nah, asalkan suatu gambar itu memiliki 8 bit per saluran atau per channel. Nah, kita dapat weekend cache, kita dapat eh, mentransmisikan ke Python dasar objek byte array yang satu dimensi. Nah, ini misal kita buat variabel ini, misalnya variabel byte array, lalu ada function byte array dengan parameter image. Nah, sebagai contoh yang lebih lengkap, mari kita ubah byte array yang berisi byte acak menjadi gambar skala abu-abu atau grayscale dan gambar BGR. Nah, misalkan di sini kita ubah dari gambar image abu-abu, abu-abu, lalu kita pakai numpy untuk fusionnya itu numpy array, lalu untuk parameternya itu gray byte array. Nah, lalu ada kita masukkan function lagi yaitu reset dengan parameter tinggi dan lebar. Nah, lalu sama juga untuk BGR sama, tapi yang membedakan itu ada satu lagi yaitu 3. Nah, lanjut, maksudnya ini 3 merupakan eh, apa 3 dimensionnya, itu channelnya ada 3 untuk BGR. Nah, lanjut kita di sini kita saya kasih contoh untuk contoh convert byte array to contains random bytes di dalam grayscale image dan BGR image. Nah, kita coba tes coding. Nah, kita tes coding saja ini. Nah, kita tulis import CV, kita import dulu CV2-nya. Lalu kita impor numpy-nya. Kita impor numpy. Nah, setelah itu kita impor OS, operasi sistem. Nah, setelah kita mengimpor ini, lalu untuk impor OS ini, library OS ini untuk menghasilkan data acak menggunakan OS random. Nah, lanjut kita coba kita ingin membuat array 120.000 random bytes. Nah, kita coba tulis random byte array. Random byte array. Nah, random byte array. Nah, lalu kita masukkan byte array. Sini huruf kecil ya. Nah, setelah itu kita masukkan parameternya itu OS untuk OS urandom. Nah, ini gunanya kita mengimpor OS karena kita ingin mengambil data acak dari byte array ini. Nah, kita akan menghasilkan data acak. Nah, di sini kita pakai OS urandom, lalu kita kasih masukkan parameter itu 120.000. Nah, sudah cocok, lalu kita pakai titik 2 di akhirnya. Nah, selanjutnya di sini di sini tekan titik 2 ya. Sorry.
Di sini dia kita pakai plat nampi, apa itu plat nampi nampi array n besar ya sini, sorry ya, array. Nah, selanjutnya nampi dot array. Nah, kita masukkan variabel yang kita sudah inisialisasikan yang tadi kita buat, yaitu random by array. Nah, sini kita sudah buat. Lanjut, di sini kita akan mengkonversi array tersebut menjadi 400 kali 300 grayscale image. Nah, kita tes saja coding. Di bawahnya itu kita tulis ini, gray image. Lalu kita masukkan apa ini? Function tadi yang kita sudah buat, yaitu flat. Nah, di sini parameternya yaitu di sini ada tambahannya. Reset. Kita ingin menambahkan ukurannya. Di sini ada apa tadi tuh? 300 koma 400. Nah, selanjutnya kita buat gambar barunya. Nah, kita dengan menggunakan I'm right. Nah, nanti kita kasih ganti namanya jadi random grade png, lalu kita masukkan variabel yang kita sudah buat untuk menghasilkan gambar tersebut. Lalu kita langsung coding. Di sini cv2 dot apa tadi itu, im right. Nah, im right, rite, sorry ya, rite. Oke, I'm right. Seharusnya di huruf besar. Nah, lanjut. Di sini kita masukkan tadi itu apa namanya? Sorry. Di sini kita kasih masukkan random gray dot png, koma. Di sini kita masukkan variabel yang tadi. Nah, sudah kita buat. Selanjutnya di sini kita buat lagi untuk kalau kita mengonversi lagi arraynya dengan menggunakan 400 kali 100 tetapi pakai gambar BGR. Nah, kita langsung copy saja ini, sama aja sebenarnya, tapi yang membedakan tadi itu ukurannya. Sama ada tambahan untuk channelnya. Nah, sini kita pakai BGR. Nah, lalu di sini dia 100 kalau tidak salah. Kita lihat dulu. Ya, cocok 100. Di sini dia kita ganti juga BGR. Oke. Oh, sorry ya, sini ada double. Nah, di sini saya tambahkan di sini 3. Oke, kenapa ini start? Oke. Di sini ada random kita ganti session namanya color. Nah, di sini sudah cocok ya semua codingannya. Kita coba save lalu running. Nah, di sini dia merunning. Kita coba, ini sudah terrunning, sudah selesai runningnya. Coba kita lihat di hasilnya di file. Nah, apakah dia hasilnya mana? Di sini dia hasilnya terkirim di mana? Nah, ini dia. Hasilnya ada di folder
pictures. Nah, di sini dia merupakan hasil dari random color pakai BGR. Nah, untuk ini dia random color pakai grayscale. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat lagi PDF. Lanjut di sini kita menggunakan function ini penjelasannya ya. Function OS_random untuk menggenerate menghasilkan acak byte mentah yang kemudian kita ubah menjadi array NumPy. Nah, perhatikan juga bahwa itu mungkin untuk menghasilkan array NumPy acak secara langsung. Dan and more banyak lagi yang efisien. Nah, menggunakan pernyataan seperti NumPy random radin 120.000 dot receive 300,400. Nah, the only reason, salah satu alasan kenapa kita menggunakan OS_random yaitu untuk membantu mendemonstrasikan konversi dari byte mentah. Nah, berikut adalah contoh random gray PNG. Ini sama ya. Kita buat sama juga ini untuk random color PNG. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke mengakses subbab, yaitu mengakses data gambar dengan NumPy array. Nah, we already know yaitu kita sudah tahu bahwa cara termudah dan paling umum the most common untuk memuat gambar meload gambar di OpenCV adalah untuk menggunakan fungsi dengan menggunakan imret. Nah, kita juga tahu bahwa ini akan mengembalikan sebuah gambar. Nah, yang sebenarnya adalah sebuah array, baik itu 2D atau 3D. Nah, tergantung pada parameter yang Anda teruskan di imret. Nah, kelas NumPy array itu merupakan sangat dioptimalkan untuk operasi array dan memungkinkan hal tertentu jenis manipulasi massal yang tidak tersedia dalam daftar Python. Nah, jenis-jenis ini merupakan operasi khusus tipe NumPy array yang berguna untuk manipulasi gambar di OpenCV. Nah, however, mari kita jelajahi manipulasi gambar selangkah demi selangkah, step by step. Dengan dimulai dengan yaitu contoh dasar mengatakan Anda memanipulasi sebuah pixel dengan koordinat 0,0 di BGR image dan mengubah menjadi putih pixel. Nah, kita coba tes. Di sini kita tes coding ya. Coba kita beralih ke ini, kita komen dulu. Nah, di sini kita lanjut. Di sini saya tandai dulu ya. Ini merupakan dia tadi itu ini merupakan codingan ini.
Oke, di sini kita pakai note saja ya. Nah, tanda saja sebagai tanda. Sini error, kenapa error? Sorry. Oke, ini aja. Nah, selanjutnya sorry. Selanjutnya di sini apa tadi? Ini accessing. Nah, oh di sini saya sudah tahu. Ternyata pakai ini ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya apa tadi tuh? Kita impor CV2 lagi. Impor CV2 OpenCV. Selanjutnya di situ kita buat variabel image yang di dalamnya itu ada fungsi CV2 yaitu imread. Nah, dengan gambar. Nah, di sini kita coba masukkan gambar ya. Kita copy saja gambarnya yang ini aja ya. Aduh sorry. Ini aja. Kita coba copy. Sorry, copy paste-nya ya. Nah, oke, copy. Sorry. Nah, kita sudah copy di sini kan dua aja double ininya. Kita hapus lagi di depan sini. Oke. Selanjutnya di sini apa? Nah, selanjutnya di bawahnya kita pakai image. Nah, yang kita sudah image kita sudah inisialisasikan ya. Dengan kita masukkan parameternya itu 0,0. Lanjut di sini sudah rapi. Nah, di sini kita masukkan. Nah, ini kita masukkan itu 255. Nah, untuk mengetahui warna putih yaitu dia mengisi per channel itu 255 semua. Untuk channel biru itu 255, channel hijau itu 255, dan channel merah itu 255. Nah, nanti akan menghasilkan warna putih. Kita coba accept, lalu kita running. Nah, ini kita sudah running. Coba kita tes, lihat di hasilnya. Nah, hasilnya ini mungkin kenapa ini? Ini hasilnya. Hasilnya dia sorry ya. Tekasnya itu di muncul. Suka random ya hasilnya. Kayaknya ini. Bukan. Ini kan dia suka random hasilnya. Jadi mungkin coba kita cari di download. Apakah ada. Dia suka. Salah tempat mungkin. Coba kita copy dulu ini. Aduh. Oh, ini aja. Sorry. Pakai. Nah, kita coba pakai tadi. Gambar ini kan tadi sama. Kita copy path-nya. Ini kan dia unread. Berarti dia gambar yang ini kan.
kita tes save, nah ini sudah terrunning. Kita cari mana itu tim 2, kenapa ini tim 2 tidak. Kenapa sih dia tidak masuk? Ini kan, oh saya tahu. Oke, mungkin dia hasilnya dimasuk di, oh ini kayaknya bukan. Tadi itu biasanya ini, kita langsung saja lanjut. Yang penting dia mengubah gambarnya itu menjadi putih. Nah, kita komen lagi nih. Oke. Selanjutnya di sini kita beralih lagi. Sorry. Nah, jika kamu jika Anda kemudian menyimpan gambar yang dimodifikasi ke file dan melihatnya, Anda akan melihat titik putih di bagian atas sudut kiri gambar. Nah, tentu saja modifikasi ini tidak terlalu berguna, tetapi mulai berguna. Ini mungkin saya coba hapus apanya ini. Kita coba hapus ini ya. R-nya. Kayaknya ini kasih salah. Oke, kita coba running. Nah, ini sintaksnya error. Coba pakai gambar lain ya. Aduh, sorry ya. Ini agak lama. Saya hapus dulu. Aduh. Nah, di sini coba saya tes pakai ini tadi gambar. Yang mana ya? Ini saja lagi ya. Kita copy path-nya. Lalu kita ini. Kayaknya dia ganti ini. Mudah-mudahan bisa. Kita coba running. Tetap non-type. Ini apa ini saling 0,0. Coba saya masukkan R. Nah, ini kenapa saya masukkan R ini yang aduh. Soalnya agak lama. Ini tuh pertanyaannya dia tidak tahu di mana gambar hasilnya. Coba saya cari di sini di user ini lokal. Tidak ada hasilnya, dia tidak muncul di sini. Oke lah.
Yang penting hasilnya dia kemarin saya tes bisa, bisa jadi kita coba tes lagi yang selanjutnya. Sorry ya, dia tidak ada bukti, tapi dia ini hasilnya dia tidak error, jadi nggak ada salah. Aduh, nah lanjut kita tes lanjut. Tadi itu di sini apa namanya? Nah, di sini kita mengatakan bahwa kita ingin mengubah nilainya menjadi piksel biru dengan piksel tertentu, misalnya piksel di koordinat 120 150,120. Nah, dengan tipe NumPy array menyediakan metode praktis item yang mana mengambil tiga parameter, yaitu x dari kiri atau kiri, lalu posisi y atau atas, dan indeks di dalamnya itu array pada posisi x, y. Ingat bahwa pada gambar BGR itu datanya berada pada posisi tertentu adalah adalah itu tiga elemen yang berisi nilai B, G, R dengan nilai dalam urutan ini dan mengembalikan nilai pada posisi indeks. Nah, metode lain item set menetapkan nilai tertentu, saluran piksel tertentu ke nilai tertentu. Nah, misalkan ini misalnya dia yaitu dibutuhkan item set itu membutuhkan dua dua argumen, yaitu tiga elemen tuple, yaitu x, y dan indeks, dan sebuah nilai baru. Nah, di sini pada contoh berikut kita mengubah nilai saluran biru pada 150,120 dari nilainya yaitu nilai saat ini itu ke 255. Nah, coba kita tes coding. Mudah-mudahan ini bisa ya. Kita tes. Di sini kita tes di bawah di sini. Kita impor lagi supaya cepat, kita cepat sudah ketik. Nah, di sini kayaknya sama ya. Kita lihat. Nah, ini sama. Saya copy saja ya. Cepat. Nah, lanjut di sini item set. Aduh, item set ya. Di sini kita pakai apa namanya? Sheet image img dot. Nah, di sini kita salah. Oke. Nah, di sini kita masukkan parameternya 150,120. Nah, di sini tambahkan koma 0. Lalu di luarnya itu kita masukkan 255. Nah, maksud dari 0 di sini kita parameternya itu kan untuk channel pertama itu dia diidentifikasi di indeksnya itu berupa 0. Nah, 0 itu yaitu biru. Nah, untuk biru itu kita kasih nilai 255. Jadi dia akan apa gambarnya itu menjadi blue channel. Nah, di sini kita print. Nah, kita print itu yang kita sudah inisialisasikan. Nah, kita coba print dalam kurung img.itemSet. Kita masukkan tadi parameternya lagi. Oke, ya ini sudah. Kita coba save. Kita running. Ini error ya.
ide incorrect array. Apa yang salah? Oh, sorry, tidak ada item setnya. Tidak ada lagi set, cuma item aja. Oke, kita tes. Nah, di sini dia ada outputnya yaitu 255. Dan mengatakan bahwa betul 255 untuk channel 0. Nah, kita coba mungkin tes apakah bisa. Kalau bisa mungkin dia ini berarti ada yang salah. Kita kembali dulu di, aduh, susah ya kan, kita harus cari lagi yang tadi. Nah, ini dia tidak berubah. Mungkin saya akan perbaiki itu, tapi hasilnya itu dia sama dengan yang putih, dia ada di pojok sebelah kiri, tetapi dia mengganti warna, bukan sebelah kiri, dia pada koordinat 150, lebar 150, tinggi 120, barisnya 150, kolomnya 120. Nah, dengan berwarna biru. Mungkin sorry ya, saya tidak bisa kasih contoh karena mungkin ini saya salah sih masuk petnya, tetapi dia tidak error. Kita coba saja tes nanti. Aduh, sorry. Nah, selanjutnya, nah kita lanjut di sini. eh, Untuk memodifikasi elemen tunggal dalam array, metode item set lebih cepat daripada sintaks pengindeksan yang kita lihat pada contoh pertama di bagian ini. Nah, sekali lagi memodifikasi elemen array tidak banyak membantu, tetapi membuka Anda membuka dunia, memungkinkan apa namanya? Membuka dunia itu memungkinkan, namun saat ini namun karena alasan performa ini hanya cocok untuk skala kecil, yaitu wilayah yang diminati. Nah, saat Anda perlu memanipulasi keseluruhan gambar atau sebagian besar menarik, disarankan agar Anda menggunakan function OpenCV. Nah, yaitu atau NumPy Array Slice. Lalu yang terakhir memungkinkan Anda menentukan rentang indeks. Mari kita perhatikan contoh penggunaan array mengiris untuk memanipulasi saluran warna. Nah, menyetel semua nilai G atau hijau, yaitu pada gambar ke 0 adalah sebagai sederhana seperti kode berikut. Nah, kita coba tes lagi. Di sini ada codingan. Langsung saja. Sorry, di sini agak aneh. Kita impor lagi cepat-cepat. CV2. Nah, di sini sama kayaknya tadi, iya sama. Kita apa ini? Copy saja. Oke. Nah, sini kita pakai IMG. Sini nanti ada. Nah, lalu di sini kita slice. Ini maksud slice ini supaya, aduh, cuci. Nah, ini maksud slice ini merupakan kita slice, maksudnya ini kita nilainya nilai paling akhir.
sama juga ini nilai paling akhir. Nah, untuk satu ini dia kan tadi 0 itu biru, untuk indeksnya biru. Nah, untuk satu itu hijau. Nah, kita masukkan nilainya itu sama dengan 0. Kita coba save, kita running. Berhasil, tetapi sorry di sini ada kesalahan. Kenapa di sini tidak muncul? Coba kita coba tes. Bismillah. Ini sama juga. Kayaknya di sini ada kesalahan. Tapi saya kurang tahu. Kemarin dia bisa, tetapi di sini tidak bisa. Kalau saya cari pasti lama, jadi mungkin bisa dibayangkan saja. Sorry. Langsung saja kita lanjut. Di sini ada beberapa eh, hal menarik yang bisa kita lakukan dengan mengakses pixel mentah dengan array NumPy, yaitu slicing. Nah, salah satunya adalah menentukan region ROI. Nah, itu menentukan ROI. Nah, setelah wilayah tersebut ditentukan, kami dapat melakukan sejumlah operasi. Nah, sejumlah operasi misalnya kita dapat mengikat wilayah nilai ke A variabel, tentukan wilayah kedua dan tetapkan nilai wilayah pertama ke wilayah kedua. Karenanya menyalin sebagian gambar ke posisi lain di gambar. Nah, kita coba tes coding ini. Coding ini. Sorry. Oke, kita lagi. Sama saja. Ini juga sama. Nah, di sini kita pakai kita buat variabel my sama dengan di sini ada image, lalu dengan parameter itu 0 sampai 100. Maksudnya di sini dia dari baris 0 sampai 100. Mana tadi itu barang? Sorry. Beda. Nah, selanjutnya juga dia untuk kolomnya dari 0 sampai 100. Oke. Nah, di bawahnya kita panggil img apa itu? Nah, mungkin itu kita pakai sama juga dia untuk barisnya 300. Dari baris 300 ke 400, sama juga kolomnya 400 sama dengan yaitu my ROI. Nah, kita coba tes, save, kita running. Ini berhasil, tapi ini kan dia runningnya dia semua kita coba lihat hasilnya ada di mana. Sebentar saya cari hasilnya, nanti di akhir saya kasih lihat hasil semuanya. Nah, langsung saja kita lanjut. Untuk yang selanjutnya di sini ada penting untuk memastikan bahwa kedua wilayah tersebut sesuai dalam hal ukuran. Jika tidak, NumPy akan mengeluh bahwa kedua bentuk tersebut tidak cocok. Nah, terakhir kami dapat mengakses properti NumPy array seperti yang ditunjukkan pada kode berikut. Nah, ini kita coba lihat properti array-nya. Nah, sini langsung saja kita coding. Ini kita copy lagi. Sorry. Nah, kita impor lagi. Impor CV2 OpenCV maksudnya.
CV2. Nah, lanjut kita copy saja ini. Ini kan kita ambil gambarnya lagi. Nah, selanjutnya itu kita print print. Nah, image step img nya. Ini kita mau lihat setnya. Lalu kita coba print lagi img apa itu tadi, dot. Nah, ini lagi kita coba img dot. Oke, kita coba save, kita running. Nah, di sini dia mengeluarkan hasil outputnya langsung di terminal, yang dimana di sini hasilnya untuk save dari gambar yang kita sudah baca, yaitu ada 413 baris dengan kolomnya itu 620, lalu untuk channelnya itu 3. Nah, selanjutnya ada size-nya, sini ada 768.180. Untuk tipenya itu UIN atau maksudnya 8 bit. Nah, lanjut di sini. Nah, yang terakhir di sini di sini set ini ketiga properti ini didefinisikan sebagai berikut, yaitu set merupakan tuple yang menggambarkan bentuk array untuk sebuah gambar itu berisi secara berurutan. Nah, tinggi, lebar, dan jika gambar berwarna jumlahnya per channel. Nah, lalu panjang tupel bentuk yaitu adalah cara yang berguna untuk menentukan apakah suatu gambar yaitu grayscale itu atau berwarna. Nah, untuk gambar skala abu-abu atau grayscale itu kita memiliki landscape sama dengan 2. Lalu untuk gambar warna yaitu 3. Nah, untuk size-nya ini adalah jumlah elemen dalam array. Nah, dalam kasus skala abu-abu gambar ini sama dengan jumlah pixel dalam kasus gambar BGR. Memang demikian, 3 kali jumlah pixel karena setiap pixel dimiliki oleh 3 channel, yaitu BGR. Nah, atau 3 elemen. Nah, dtype itu adalah tipe data elemen array untuk 8 bit per channel gambar. Tipe datanya itu adalah NumPy UIN 8. Nah, secara keseluruhan sangat disarankan agar Anda membiasakan diri dengan NumPy secara umum dan NumPy array khususnya saat bekerja dengan OpenCV. Kelas ini adalah fondasinya. This is class is foundation of any image. Banyak gambar proses yang dilakukan dengan OpenCV, yaitu dengan Python. Nah, mungkin sekian untuk reading writing video file itu. Selanjutnya mungkin sekian dari penjelasan saya tentang dua subbab itu, yaitu ada converting between an image and raw byte, lalu ada yang kedua itu accessing image data with NumPy array. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.